selamat bergabung kembali di live-nya Indo Voice Over. Selamat sore. Selamat sore. Boleh diramein dulu nih live-nya nih. Diramein dulu live-nya, ajak semua teman-teman kalian untuk join di live-nya Indo Voice Over karena kita akan membahas sesuatu yang menarik, lanjutan dari live kemarin tentunya. Sudah ada yang bergabung ternyata. Ada kakak SLB. Kemarin join juga nih kakak SLB nih. Terus ada kakak De Valisa. Selamat bergabung kakak di live-nya Indo Voice Over. Boleh kalian kalau mau komen-komen silahkan tulis di kolom komentarnya. Nanti akan kita tanggapi ya teman-teman semuanya. Boleh. Duh, mohon maaf ya teman-teman semua, ini agak sedikit batuk nih. Bukan sedikit sih, memang batuk ya. Sudah dari hari apa ya? Sabtu. Ya, apa kabar nih teman-teman semua, netizen semua? Kalau di Jogja ini kayaknya emang lagi wabah ya, bukan wabah. Iya. Kayak kewajiban tuh lo harus batuk tuh. Iya. Karena cuaca ya. Betul, banyak banget ternyata yang sudah batuk. Untuk kalian semua jaga kesehatan ya, minum vitamin. Ada kakak Dao Munaro juga nih, penonton setia kita nih. Kakak Dao Munaro, gimana nih kabarnya kakak Dao Munaro nih? Boleh komen-komen dong kakak Dao Munaro. Ada kakak Syarif Acil. Ini tren kita bukan ya? Talent kita, Mas Acil, halo. Halo, sudah lama tidak berjumpa sama Mas Acil. Ada talent kita juga nih teman-teman. Boleh sapa-sapa nih Mas Acil. Sehat-sehat tuh, dia sakit tuh seminggu ini. Karena Betul. hujan panas, Jogja juga lagi dingin. Yes, halo kak, aku join lagi. Oh, terima kasih banyak kakak SLB join lagi. Semoga nanti live hari ini joinnya sampai selesai ya. Karena emang kita akan melanjutkan topik yang kemarin. Jadi bulan ini nih akan berkelanjutan nih teman-teman live-nya Ya. nih. Dari yang kemarin, minggu pertama kita ngomongin tentang tips untuk voice over pemula. Gitu. Terus betul. nanti akan lanjut lagi, dan besok minggu ketiga nanti kita akan buka kelas ya. Kelas Zoom. Nah, ini kalian suka kan kelas Zoom, makanya join, daftarkan diri sekarang juga. Belum dibuka Belum. Udah daftarkan diri sekarang. Alhamdulillah ya kakak. Waduh, Yeay. alhamdulillah ya. Di mana nih sekarang kakak Dao Munaro? Asal mana sih kakak Dao Munaro nih? Sunda Blasteran mana nih kita? Sunda Blasteran ya. Betul. Aduh, ya Allah, lucu banget nih fotizen. Untuk yang minggu ketiga kemarin kan ini juga lanjutan Gaby dan teman-teman semua dari bulan lalu. Kita kan Yes. bulan lalu ngomongin tentang membaca naskah dengan brief. Betul. Nah, terus dari situ kadang kan klien itu ada yang memberikan skrip tanpa kasih brief. Yes. Kan kita bingung. Nah, itu akan kita bahas, kita bedah naskah di minggu ketiga bulan September ini. Betul. Tungguin infonya. Tuh, jadi memang kadang beda-beda ya teman-teman semuanya. Klien permintaannya itu macam-macam. Jadi sebagai voice over talent juga harus bisa memahami itu semuanya. Betul. Apalagi kalau misalnya baru terjun atau kita voice over talent yang baru gitu kan, Yes. masih bingung ya harus bagaimana. Iya. bagaimana. Betul sekali. Nah, kita spill apa ya untuk topik hari ini? Hari ini Kita hari ini akan membahas bagaimana cara memahami karakteristik suara, teman-teman. Pasti pada bingung kan, kak, suaraku tuh ini cempreng ya, cocoknya di mana ya? Suaraku kayak gini, suaraku kayak gini. Soalnya banyak banget tuh yang banyak banget. bertanya seperti itu. Makanya akan kita bahas di sini. Iya. Begitu. Karakteristik suara. Karakteristik suara itu tuh Apa sebenarnya nih? karakteristik suara tuh jenis suara ya teman-teman ya. Jadi suara kita kan setiap orang berbeda-beda nih. Ada yang suaranya mungkin cempreng atau suaranya agak ngebas sedikit. Nah, itu adalah karakteristik suara ya. Seperti itu. Nah, nanti juga di voice over itu kan ada berbagai macam naskah juga nih. Ya. Dengan brief yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, contohnya kan kemarin kita sempat spill ada naskah yang iklan. Betul. Iklan tuh biasanya kan intonasinya naik turun, bervariasi, juga menjual ya kan, namanya juga iklan gitu. Kalau company profile itu cenderung yang dia intonasinya datar, suaranya serius begitu. Betul. Pribawa juga ada yang untuk game gitu kan. Untuk game berarti kalian harus
voice acting misalnya menjadi anak kecil atau kakak-kakek yang mana suaranya itu pasti akan switch terus teman-teman. Harus karakter ya. Iya, Dan harus karakter kadang tidak sesuai dengan suara kita juga gitu. Kadang karakter harus jadi yang lembut-lembut padahal suara kita gubruk. Betul. Gitu. Nah, itu bisa dipelajari ya ternyata. Betul, bisa dipelajari. Makanya kita akan coba ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di sini. Nah, tapi sebelumnya berarti tuh harus tahu tone-nya kita berarti ya, Mbak ya. Suara kita nih termasuknya tipe yang light kah atau yang deep kah? Seperti itu. Kalau aku kayaknya medium ya. Medium deep ya kayaknya. Kalau light juga enggak gitu. Kalau light enggak, kalau light kan yang contohnya yang ciwi-ciwi-riang gitu, yang aku harus begini, aku harus begitu gitu. Iya. Kalau deep juga belum terlalu deep juga untuk seorang cewek ya. Yes. Jadi memang Gabe ini di medium gitu. Di medium. Nah, cara taunya gimana tuh? Cara adalah akan kita bahas hari ini. Ada yang komen, Kak, bolehkah saya bertanya yang tidak sesuai topik di live ini? Apakah itu? Boleh nanti aja ya Kak ya, mungkin di sesi tanya jawab kali ya, di akhir-akhir nanti, karena kita akan menjelaskan terlebih dahulu nih Kakak nih. Disimpan dulu aja Kak pertanyaannya, tapi tetap tonton live-nya ya Kak ya. Jangan-jangan nanti dia ini ilmu bagi semua, iya ilmu bagi semua soalnya. Gitu. Jadi karakteristik suara itu kan mencakup semua ya, dari warna suara kita juga gitu. Kita harus tahu ini skripnya seperti apa gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya akhirnya kita tahu gitu. Apa yang harus kita lakukan tuh kalau menurut aku nih kayaknya kita juga harus baca semua skrip deh Mbak Dora. Misalnya kita mau baca iklan yang ceria kayak apa ya, iklan sabun muka gitu kan biasanya. Oh, harus cantik. Harus cantik gitu. Nah, kita coba itu dulu. Nanti boleh direkam tuh. Suara kita boleh direkam. Terus habis itu kita bacain naskah yang misalnya serius gitu. Formal tentang menceritakan perusahaan apa gitu. Itu nanti direkam juga. Jadi setelah itu nanti kalian dengerin lagi tuh boleh tuh. Kalian akan tahu, oh iya ya suaraku kayaknya cocokan yang ini deh, yang iklan misalnya. Nah, kalau kita masih belum, kita kan karena belum bisa menilai sendiri, itu biasanya tanya ke siapa tuh? Kita boleh tanya ke misalnya kalian punya teman yang udah sering voice over itu juga boleh, atau orang-orang awam pun juga boleh gitu kan, untuk gimana sih menurut kamu suaraku kayak gitu. Itu pasti nanti kan orang-orang akan memberikan pendapat, kurangnya begini-begini, nanti kalian bisa perbaiki tuh. Cocok yang kalau yang cocok nih iklan gitu. Oh, berarti kamu tipe yang suaranya fun, light gitu. Jadi kalau yang komro terlalu dibuat-buat nih kayak. Iya. Indo voice over. Nah, itu terlalu dia. Itu aku juga. Nggak natural ya. Yes, betul. Indo voice over. Itu aku juga tidak bisa teman. Bersama membangun negeri. Ada dari Kakak Inalo, jenis karakteristik suaranya dikasih contohnya ya Kak. Jenis karakteristik. Oke. Kita mulai dari yang mana dulu nih berarti ya jenis karakteristiknya? Kita kebetulan suaranya medium nih berdua, jadi biasanya sama Kak Amal kan, Kak Amal suaranya lebih suara yang high pitch ya, lebih ke riang gitu kayak iklan dan segala macamnya gitu. Kalau kami berdua ini merasa medium, jadi mungkin sama gitu ya, sama. Tidak ada yang perbedaannya gitu. Tapi kita coba boleh. Oke, kita coba, kita pakai iklan yang GERD kali ya. Boleh. Naskah itu, oke. Emang inget ya? Dikit-dikit inget, soalnya modalnya aku. Oke, coba ya. Ini dengan karakter suaraku yang seperti ini ya Kak, yang sedikit medium, coba deep ya. Ini Gaby. Dia suka minum kopi. Putus cinta, dia ngopi. Mau bubuk siang, dia ngopi. Nah, seperti itu. Kan kalau yang iklan itu memang briefnya suaranya berat, terus mencengkam gitu. Nah, tadi kita punya, ada skrip anak-anak. Iya. Kita coba yang riang nanti pakai ini skrip anak-anak.
Itu kalau untuk yang medium deep seperti itu. Kalau yang triang, halo. Mana? Bukan ya? Nggak ada yang bilang halo, namaku ini skrip anak-anak. Kemarin kita habis ini teman-teman, kan di selama bulan Agustus itu kan kita ada audisi talent untuk khusus talent anak-anak gitu. Nah kemarin sudah ada yang mendaftar ke kami dan diseleksi oleh tim, lolos. Jadi per September ini, dari mulai awal September kita udah mulai manggil mereka untuk rekaman di studio untuk bikin sampel. Betul, Gitu. betul. Ketemu yang karakter coba. Hore. Ini anak-anak ya. Nah ini kemarin sisa-sisa anak-anak. Nah tapi nggak ada yang iklannya di sini ya. Nah kalau ini berarti aku harus voice acting nih. Ini kalau contoh Harus yang- voice acting ya teman-teman. Contoh suara yang riang ya. Yes, Tuh coba ini ya. Yang mana? Oh, ini. itu. Hore, hari ini aku bikin kue wortel spesial buat ulang tahun ayah. Tapi wortelnya hilang semua. Siapa ya yang curi wortelku? Pasti kamu ya, Kiki. Wow, itu dengan voice acting ya teman-teman semuanya ya. Gitu misalnya riang. Tapi susah nggak Mbak Dara kalau untuk voice acting, kalau tadi Mbak Dara mencontohkan kayak gitu? Susah karena memang itu bukan bukan suara asli ya. Kita emang harus persiapan juga. Kalau misalnya tadi dadakan gitu ya mungkin masih kurang sempurna. Emang. Gitu. Jadi emang kalau kalian pengennya voice acting ya harus latihan terus nih, karena kan di luar dari suara asli kalian tuh. Ya, pentingnya pemanasan. Nah, betul. Pemanasan. Berarti pemanasan tuh memang harus dilakukan sebelum rekaman ya? Betul. Gitu, Apapun itu. untuk melemaskan suara kalian nih. Biar nanti tidak kaku, terus pelafalannya nanti juga bisa jelas, Ya. dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Gimana Kak Inal lo? Sudah terjawab belum nih? Atau kita mau contohkan iklan lagi nih? Oh, udah ketemu nih. Sakura foaming dong. Iya, Sakura Foaming Wash. Sakura foaming face washnya punya kita. Gitu. Oke. Kita sambil ini lagi kembali ke apa namanya? Karakteristik suara gitu. Memang salah satu hal yang harus dilakukan adalah kita rekaman dengan apapun jenis skripnya, baru nanti didengarkan lagi, atau mungkin saudara, kakak, adik, orang tua, teman-teman dikasih contoh nih, dikasih lihat nih, dikasih dengar. Ini mana nih yang kira-kira cocok buat suaraku gitu. Oh ternyata kamu cocoknya yang mengharu biru gitu, yang sedih-sedih gitu. Atau yang iklan nih cocok nih. Betul. Wah, Kak Inal, kok keren Kak suara anak kecilnya, wih. Suara anak kecil. Padahal baru 1 kali percobaan loh itu, Kak. Langsung approve nih. Yang kurang. Iya, betul. Jadi seperti itu. Banyak-banyaklah minta pendapat juga, banyak-banyaklah latihan. Intinya kalian jangan berhenti latihan gitu, teman-teman. Tapi Betul. kalau misalnya aku ngerasa aku cocoknya suara ini deh, terus nggak ambil project lain gitu. Betul. Tuh, jadi harus karakteristik suara selain satu memang bisa terfokus suara seperti apa yang kita hasilkan gitu, dan itu apa ya, terbaik buat kita, atau itu bisa dilatih supaya kita juga jobnya lebih banyak gitu. Betul. Nah, Ini ternyata ada iklannya nih. Diskon akhir tahun. betul. Atau mau dicoba juga nih? Mau dicoba nih kita Mau nih. dicoba ya? Nanti kita sambil coba KGB juga ya. Jadi Yes. supaya itu juga memberikan contoh bahwa kalau misalnya emang itu tidak dilatih untuk jadi yang di luar suara kita, itu memang kurang gitu sih, kayak Iya. masih kurang kan gitu. Jadi memang kita harus mengasah gitu. Diskon akhir tahun tuh energik dan antusias. Yes. Diskon akhir tahun sudah dimulai. Dapatkan potongan harga hingga 70% di semua produk favoritmu. Hanya di toko online Nusantara Mart. Belanja lebih hemat, puasnya maksimal. Weh. Gitu. Mantap. Oke, aku coba aja ya. Sudah cukup menjual.
Seperti itu. Aku coba juga ya teman-teman semuanya. Oke, ini berarti yang ceria dan energik juga. Betul sekali yang tadi. Diskon akhir tahun sudah dimulai. Dapatkan potongan harga hingga 70% di semua produk favoritmu. Hanya di toko online Nusantara Mart. Belanja hemat, puasnya maksimal. Nah, Agak effort ya. itu tadi yang contoh yang kami bilang bahwa kalau misalnya itu memang di luar template-nya suara kita, Yes. emang kita harus mengolah itu, mengasah itu, terus belajar terus supaya itu terdengar natural gitu. Kalau misalnya kita suarain di sini terus tiba-tiba harus yang ceria selalu, itu kan agak susah dan kita memang harus melatih itu. Memaksakan Ya ya. betul. Karena kalau kita ngerasa ini udah ceria nih menurut aku, tapi didengar orang lain, belum, masih gitu. Berarti kan kita juga harus menaikkan lagi nih Betul. tingkat keceriaannya. Nah itu tantangan. Padahal kalau kita menaikkan suara kadang kita effort ke situ sehingga lupa itu harus smiley voice. Kan namanya juga iklan ya. Iklan kan kita harus mengajak orang lain untuk apa nih, beli produk kita gitu. Betul. Seperti itu. Oke. Dah, kakak dari Kak Dao Menaro. Kak, kalau suaraku cempreng, apakah laku buat voice over? Saya nggak pede kadang-kadang. Ada juga kok ya. Pertanyaan kalau paling sering deh. Suara cempreng itu juga bisa. Ya. Cocok buat iklan nih kayaknya untuk kalau suara cempreng kayak gitu. Ya. Beberapa brand iklan tuh ada yang mereka memang kalau misalnya yang apa ya, mereka bikin iklan genre komedi misalnya. Itu kan pasti cari-cari yang cempreng sih. Gitu. Betul. Kita punya, Indonesia punya itu Nikta Gina tuh apa? Iya. Jengkelin. Nah, bisa di voice acting berarti juga ya. Tuh Gitu. Kak Dao Menaro. Jadi tidak usah Berkecil hati ya dengan suara Kak Dao Menaro nih, karena masih bisa kok kakak. Betul. Dan suara cempreng itu paling bisa nanti masuknya ke game. Nah, betul. Game kan ada yang misalnya jadi putri-putri kecil atau misalnya anak-anak kecil diolah saja kecemprengannya itu. Betul, diolah saja ya Kak Dao Menaro ya. Siapa tahu tuh rezeki loh nanti buat Kak Dao Menaro. Jadi jangan insecure Kak Dao Menaro. Langsung masuk karakter itu. Yes. Halo, selamat sore kakak. Halo, selamat sore juga kakak Elma. Kayaknya tadi ada yang ini juga deh. Ada yang nanya? Oh, sinyalnya nge-lag dari Kak Inalo. Sinyalnya Kak Inalo ya. Kalau di sini lancar-lancar kak. Lancar. Mungkin sinyalnya Kak Inalo bisa keluar dulu terus join lagi gitu. Di refresh. Oke, tadi kita sudah coba praktekkan juga. Berarti kan kalau kita udah tahu nih karakteristik suara kita, kita juga otomatis sudah tahu nih project-project seperti apa yang akan kita ambil nantinya. Betul. Gitu. Betul. Kita punya contoh ini nggak, naskah yang agak mengharu biru atau sedih kamu gitu ya. Biasanya kalau medium-medium tuh begitu. Oh, ada nih. Corporate profile. Profesional PT Harmoni Global hadir dengan solusi teknologi inovatif yang membantu bisnis Anda tumbuh lebih cepat. Kami percaya setiap langkah kecil menuju digital. Sorry, maaf. Susah ya. Kami percaya setiap langkah kecil menuju digitalisasi adalah awal dari masa depan yang lebih besar. Nah, lebih ke situ sih, lebih ke bawah wibawanya di situ kalau yang medium atau deep ya. Yes, betul. Nanti dilatih juga artikulasinya, berarti juga harus jelas ya teman-teman ya. Gitu. Kalau tadi kan masih ada blibet-blibetnya tuh, tadi aku membacakannya. Memang harus dilatih, Yes, begitu. Ada ini nggak sih cara supaya artikulasi kita itu bisa terdengar jelas juga? Biasanya kalau kita latihan ini ya QIQR gitu. Betul. Untuk melemaskan otot-otot rahang. QIQR itu akan membantu teman-teman ya supaya tidak belibet seperti tadi contohnya. Betul. Karena kan tadi tidak pemanasan dulu. Iya, pemanasan. Jadinya akan seperti itu. Mencontohkan dengan yang tidak baik supaya jadi contoh supaya menjadi lebih baik. Betul sekali. Kak, izin bertanya, misal kalau mau tag di studio in voiceover, boleh nggak? Tag untuk sampel. Kalau tag untuk sampel boleh kak? Boleh. Tag untuk sampel boleh. Nanti Gitu. siapa tahu kakak bisa naik juga ke website kami menjadi talent in the voiceover.
Ya, gitu. janjian dulu aja, nanti akan diarahkan oleh kami, bisa sound engineer, bisa voice director dari kami. Betul, nanti hubungi aja adminnya kan Ya, untuk mencocokkan jadwalnya. ya, WhatsApp aja di bio Instagram Indo Voiceover. Betul. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut. Tadi kita bahas apa sih? Oh, latihan artikulasi ya. Ya, Latihan artikulasi QI/QR karena kan kalau skrip ya ada yang misalnya ada apa perhatian khusus nih, ini bacanya seperti ini, apalagi kalau misalnya ada yang tidak bisa menyebutkan huruf R gitu. itu. QI/QR. Nah, Tadi apa? Digitalisasi. Nah, tuh. itu juga 6 tuh. kata tuh, itu belibet tuh. susah itu digitalisasi. Oh, dia bisa lancar ya? Iya, Pas baca nggak lancar loh. sepeda nggak lancar. Karena aku bingung nih harus baca digitalisasi apa digitalisasi. Digitalisasi. Nah, itu biasanya kita tanyakan ke klien kalau misalnya ada skrip gitu, kita tanyakan ini membacanya Yeah. digitalisasi atau digitalisasi gitu. Yes. Angka pun juga begitu. Iya. Kayak misalnya 78 F. F-nya apa nih? Fahrenheit kah atau fase kah atau apa? Betul. Gitu. Jadi harus dipastikan lagi nih supaya tidak jelas. Tidak jelas. Supaya jelas nantinya maksudnya ya. Ya. Salah. Iya, buat sampel Kak, kebetulan dapat email naskah dari Indo Voiceover. Oh, bisa, boleh. Boleh. Kakak asalnya Jogja juga berarti ya kalau mau datang ke studio kami. Biasanya memang kita memberikan naskah. Jadi kalau misalnya registrasi talent terus mereka ngirim ke kita tidak dengan skripnya kita, itu biasanya memang di ini sih kita kasih skrip dari Indo Voiceover supaya biar seragam nih sama talent-talent yang lain yang sudah naik di website gitu. Betul. Boleh, skripnya sama. Boleh, nanti tinggal janjian aja sama admin. Yes, nanti tinggal Nanti dihubungi. dijadwalkan. Betul sekali. Kita juga senang kalau misalnya kalian datang nih ke studio kami, ngobrol-ngobrol dan ketemu calon-calon talent ya. Soalnya minggu ini kita sudah full dengan rekaman talent anak kemarin ya. Betul. Lucu banget. Oke, tadi sudah ada QI/QR, berarti selanjutnya tongue twister ya. Ya. Wah, itu juga nih. Karena kan ada yang kata-katanya mirip-mirip nih. Kayak tadi digitalisasi, terus ada apa tuh namanya kuku kaki kakek Kuku kaki kakek kuku. Iya, kuku kaki kakek kuku. Nah, itu juga. Itu kalian bisa melatih tuh banyak teks-teks yang bisa kalian nanti supaya pelafalan kalian nanti jelas gitu. Jangan lupa kalau rekaman buka mulut. Jadi ngomongnya yang begini-begini ya. Betul, harus dibuka Ya, gitu. jadi harus tegas gitu, harus yakin gitu. A I U E U-nya jelas. Yes, betul. Sembari diperhatikan juga tanda bacanya. Ya. Di mana kalian harus berhenti, di mana kalian ada jeda nih Ya. per kalimatnya. Ya. Seperti gitu. Astagfirullah. Lanjut. Kalau latihan berdesis gitu apakah juga akan mempengaruhi nih? Gitu. Mempengaruhi Ya. Mempengaruhi ketahanan ya? Ya. Ketahanan Kan nafas. getaran juga kan dia atau gitu. Yes, betul. Karena ada juga project yang panjang nih. Naskahnya Audiobook panjang. misal. Nah, itu mungkin kalian butuh satu tarikan nafas untuk membacakannya kayak gitu. Oh ya, kalimat majemuk bertingkat sekali. Iya. Bertingkat 4 misalnya. Betul. Nah, itu juga diatur pernafasannya. Nah. Ada kakak Loka, bukan Leka. Halo Kak, infocasting di Indo Voiceover Kak. Kita buka terus Kakak. Terus silakan. Kita Nanti, buka terus. Nanti Kakak bisa kunjungi website kami di indovoiceover.com. Terus klik aja bagian sign up-nya, isi data-data diri kalian, kirim sampel suara kalian. Udah, kirim aja, nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh tim Indo Voiceover Kak. ya. Begitu. Gitu. Jadi kami buka terus kok. Kirimkan sebanyak-banyaknya aja nggak apa-apa Kak, biar nanti kami juga tahu nih kalau kalian ini bisanya di apa aja gitu. Jadi kan nanti klien juga aku mau suara ini, kita langsung aja
kakak ini nih cocok gitu. Oke. Nah, Begitu. kembali ke apa tadi, untuk menemukan karakter suara ya, latihan. Kalau misalnya kita sudah ketemu karakter suaranya, kita mau fokus atau mau mengembangkan nih. Pertama, tidak ada yang salah dengan mengembangkan, tidak ada yang salah dengan mau fokus juga gitu. Mau fokus bagus, setelah fokus sudah bisa, mau dikembangkan juga bisa. Tuh. Gitu. Jadi yang merasa suaranya company profile, silahkan meraup sebanyak-banyaknya project tentang company profile, atau yang serius, narasi gitu, storytelling bisa gitu. Yeah. Tapi kalau sudah di situ biasanya bosen biasanya kalau talent tuh. Beberapa talent juga udah bilang, "Kak, mau ini dong, iklan dong." Iya. Aduh Mas, Mbak, tapi suaranya kompro banget nih, selalu menang di pincingan Yes. kompro nih gitu. Betul. Tapi saya mau mencoba nih. Nah, kayaknya latihan terus gitu untuk mengembangkan suara supaya lebih bisa masuk ke berbagai segmen nih. Betul-betul, supaya lebih general ya. Ya. Senang sih walaupun udah kayak, oh aku mau kompro, udahlah talent ini aja gitu. Tapi kan sebagai voice over talent juga pengen mencari apa ya, variasi variasinya ya, macam-macam. dia, pengen mencoba juga. Aku bisa nggak project sih? nih. Betul. Oh. Kak Elma, maaf, apakah rekaman di studio berbayar? Kalau boleh tahu kisaran berapa? Gratis, Kak. Mohon maaf, kita gratis. Enggak, untuk pendaftaran, untuk registrasi talent itu kita gratis. Iya. Gitu. Malah dibayar nanti kalau ada project. Nah, malah kita yang bayar mereka. Gitu. Jadi untuk take sampel ke studio tinggal janjian aja, nanti datang kita direct sesuai dengan brief atau skripnya masing-masing gitu. Betul sekali. Tuh. Kemarin yang talent anak lucu banget ya dia. Iya. Di ini kita direct, jadi kan dia ya namanya juga anak-anak ya, masih lempeng, masih perasaannya masih kurang sedih gitu ya, anak-anak kecil. Dek, kamu harus nadanya lebih sedih dek. Dia bingung sedihnya. Sedih tuh gimana ya? Masih gitu. bingung untuk membayangkan gitu. Jadi kalau anak-anak kemarin kita pandu ya Kip ya, jadi dari Indo Voice Over akan ngomong dulu, ketika ibuku pergi ke pasar, dia tiruin. Ketika ibuku pergi ke pasar, bukan gitu kayak gitu misalnya. Memang agak sulit ya, karena kan memang usianya masih sangat muda, sangat kecil bahkan gitu. Jadi belum yang sepenuhnya paham. Talent-talentnya kemarin berapa? 7 tahun, 9 tahun, lucu banget lah. Tapi udah bagus, artikulasinya udah jelas tuh. Kita kaget juga, artikulasinya udah jelas banget ini, nggak belibet gitu kan ya. Walaupun memang masih perlu diasah lagi. Nah, betul. Senaturalnya anak-anak sih bagus banget. Dan karakternya juga beda-beda Mbak antara kedua itu. Kalau yang kemarin dia lebih emang light gitu suaranya. Kalau siapa yang pertama? Gazia tuh lebih medium juga tuh suaranya. Gitu. Jadi memang kalau Gazia lebih ke storytelling gitu tuh bagus. Lebih ke storytelling. Kalau si yang siapa ya kemarin ya? Mahira itu iklan bagus juga, karakter juga dia bagus. Gitu. Itulah salah satu keuntungan juga, misalnya mau take sampel terus kita direct. Jadi kalau misalnya masih bingung seperti apa karakternya, nanti kita bantu, kita kasih tahu, ternyata di kompro bagus nih, tapi di iklan kayaknya agak kurang deh. Betul. Atau begitu pun sebaliknya, gitu sih. Betul. Iya, sekarang anak kecil pada banyak yang jago bersuara. Betul banget. Anak kecil udah banyak yang sudah memulai karirnya di dunia voice over gitu. Kita juga punya kebetulan beberapa talent anak yang sudah beberapa kali juga mendapatkan project dari The Voice Over, project iklan dan lain-lain gitu. Kayaknya mereka juga belajar dari kecil ya? Iya, dari kecil. Bisa sebagus itu, suara sepede itu loh. Ya, mereka nonton YouTube lah, nonton karakternya banyak banget gitu. Betul. Tapi ada juga yang kayak, aduh aku grogi nih rekaman, gimana ya cara mengatasi grogi. Wajar ya teman-teman ya. Aku juga kadang kalau disuruh rekaman masih grogi. Voice over talent profesional juga masih grogi kok. Masih harus belajar, masih harus pemanasan juga. Betul. Voice over talent profesional juga mereka tidak stop sampai situ aja, pasti ngulik lagi. Betul banget. Oke.
ada dari Kak SLB juga. Aku mau Kak kalau gratis. boleh, silakan Kakak SLB datanglah kamu ke studio Indo Voiceover, terbuka kok. Untuk take sample. Ya, untuk take sampel ya. Kalau dari Kak SLB sendiri nih udah pernah coba latihan naskah belum Kak? Udah pernah coba belum? Pengen nyoba mampir ke Indo Voiceover? Boleh. Asal janjian dulu ya, karena Yes. kan kami nggak tahu nih hari ini misalnya mau ngerjain apa, atau hari ini kita ngurusin workshop, atau kita sudah ada janjian rekaman dengan talent lain gitu. Betul, asalkan janjian dulu, nanti kita atur jadwalnya. Ya. Gitu. Oke, sudah terjawab nih teman-teman semuanya. Semoga terjawab ya. Kita lanjut lagi. Tadi kita sampai mana ya? Sampai mengembangkan. Jadi Oh, kalau kita oke. sudah tahu karakter kita mau fokus kah atau mau mengembangkan? Kalau misalnya mau mengembangkan ya memang harusnya fokus dulu. Kita harus oke di satu hal dulu, pokoknya udah menang lah di situ, baru kita belajar yang lain gitu. Nah setelah itu boleh, mantap. Setelah itu mengembangkan, otomatis latihan terus, tapi kalian juga jangan lupa untuk merawat suara kalian juga nih. oh ya Nanti kalian latihan terus makan gitu gorengan kan. banyak banget. Jangan lupa juga memperhatikan kesehatan suara kalian, karena kan suara kalian ini aset berharga. senjata utama nih suara kalian. Jadi tetap dirawat, jangan banyak makan gorengan, Ya. minum air putih sebelum rekaman. Itu bawa air putih di studio rekaman. Tidur cukup. Betul, karena nanti suaranya kalau bindeng gitu kan, contoh sarang nih ya, itu beda nanti Kak. Betul. Feel-nya berbeda. Nggak pernah ada ya kalau talent bindeng gitu di seluruh rekaman ya? Belum ya? Ada. Oh, Kalau yang ada? profesional ada. Beberapa talent profesional tuh kayak walaupun mereka bindeng tuh bisa menyembunyikan kebindengannya tuh. Oh, ih Luar keren. biasa talent-talent gitu. Kok bisa ya? Gimana ya caranya ya? Kadang kan kalau bindeng kadang suaranya kadang hilang, kadang muncul. Ya itu boleh lah, besok kita tanyakan ya mungkin ya. Gimana cara suara bindeng tapi tetap terdengar Iya. seperti tidak bindeng gitu. Nah, Keren. Penasaran juga. Oke. Terima kasih sudah menjawab rasa penasaranku. Nggak apa-apa. Sudah tidak penasaran lagi. Tanyakan saja teman-teman yang ingin bertanya, tulis di kolom komentarnya. Kita ngobrol-ngobrol asik aja hari ini. Nah, habis itu kalian juga bisa merekam demo reel ya. Ya. Demo reel itu semacam sampel suara juga ya. Demo reel semacam sampel suara. Nanti kalau misalnya kalian itu bergabung ke agensi, itu kalian bisa kirim melalui agensi tersebut. Ya. Tapi kalau kalian misalnya masih individu gitu, kirim langsung ke klien berarti. Seperti itu teman-teman. Atau seperti biasa harus bikin portofolio kan ya di sosial media. Betul. Bikin portofolio di sosial media, tiruin iklan-iklan apa kalian upload. Atau ada karakter-karakter yang kalian suka, Ya. itu juga bisa. Itu kayaknya pembuka ya. Ya, itu marketing sarana jualan paling Yes. efektif tuh. Betul. Tuh. Nanti bisa collab juga. Bisa collab maksudnya kayak video yang di collab itu yang kita voice overin. Oh, challenge itu ya. Kadang Iya. voice over talent yang besar tuh bikin challenge begitu gitu. Betul. Itu bisa banget, terus kalian upload, terus ada yang tertarik kan sama jenis karakter suara kalian, itu bisa gitu. Karena memang zaman sekarang teman-teman Zamannya sosmed. manfaatkan sosial media kalian apapun itu Semaksimal mungkin. Yes. Nah, nanti ini ada juga topik lainnya nih. Topik Masih sosmed banyak. ini akan dibahas juga ya teman-teman ya. Dibahas lebih rinci lagi bersama ahlinya nanti. Harinya. Gitu. Jadi untuk kalian yang penasaran kita tuh live topik apa aja, itu kalian follow aja deh akun Indo Voiceover. Oke. Karena nanti bakal share. Betul. Nah dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana mengenali karakter suara. Betul. Kak Dau nih kayaknya Kak Dau nih. Kok aku juga mau rekaman di sana, mungkin bisa ngontak siapa ya? Boleh. Nanti kontak aja di nomor admin yang tertera Kakak.
Gitu. Daftar di mana? Di Instagram bisa, Di Instagram di Indo Voiceover ya. website. Tuh ada juga nomor admin gitu. DM juga boleh, DM. Nah, DM juga boleh. DM Instagram ini juga boleh. Betul, Indo Voiceover bisa. Atau DM Indo Voiceover Academy juga bisa. Boleh. Tuh. Begitu Kakak Dao Munarok. Boleh. Semangat Kak Dao. Semangat Kak Dao. Menjadi voiceover talent. Ada Kakak Zabiah. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Kak, live di TikTok juga nggak? Kita belum ya. Saat ini belum sih. Mm-mm. live di TikTok. Saat ini kita belum. Coba kalau misalnya ada kesempatan, boleh kita Boleh coba. kita coba. Boleh. Kalau ada boleh. sumur di ladang ya kan. Yes, betul. Karena kita juga belum tahu nih live TikTok akan Betul. kayak gimana. Ya. Karena peraturannya beda kan teman-teman, Ya. TikTok sama Instagram. Ya. So far kami sih masih nyaman di Instagram ya. Dengan votizen yang banyak di sini yang aktif gitu di jam-jam kita live ya. Betul. Nanti bisalah ide kakak ini kita tampung dulu ya. Kita Bisa, tampung. bisa. Siapa tahu nanti suatu saat nanti gitu. Kita live di TikTok. Ada kayak ingin bertanya nih. Kalau nggak kita mau info nih. Apa tuh? Yang minggu depan itu kan kita tidak live Instagram nih. Betul. Kita mau Zoom. Mm. Nah, kalau Zoom ini kan kita bisa berbanyak, terus kita juga lebih lama bertemu karena Zoom berapa kita biasanya 2 jam ya? 2 jam. 2 jam, terus kita bisa minta votizen untuk latihan langsung. Nah, itu Latihan dia. langsung, terus kita bisa memberikan kritik dan saran yang membangun. Betul. Tuh. Nah, untuk kalian yang pengen ikut kelas Zoom minggu depan, nanti kalau kita sudah upload registrasinya silahkan langsung daftar saja. Gratis? Gratis Gratis. dong. Kalian suka kan? Soalnya lihat di IG agak tertutup. Tertutup. Tertutup, kita tidak tertutup, kita terbuka bagi semua orang. Betul, kita terbuka loh, Kak. Tertutup apanya nih? Apa nih untuk registrasi Kak? Itu ada linknya ada di bio di bawah profile itu, diklik nanti kan udah ada macam-macam tuh yang misalnya POV. Misalnya klien yang mau bikin project itu nanti klik yang mana, atau misalnya untuk registrasi talent klik yang mana gitu, untuk kelas online yang mana gitu sih Kak. Udah kita sendiri-sendirikan. Iya, jadi kalau tertutup apanya nih kakak nih maksudnya nih? Kita sangat terbuka. Betul, kita terbuka untuk kalian loh kak. Jadi gitu, mungkin bisa dicek lagi kak Instagram kami gitu, bisa kepoin lagi. Kok gratis terus? Iyalah. Oh. Nah, Jelas iya. lah. Iya Lah dong. iya, masa berbayar Kita ya. berbagi ilmu untuk semua ya, voiceover entusias kah, atau mereka yang baru mau belajar, mereka yang mau terjun di dunia voiceover gitu. Ini pada suka gratisan ya kak SOB juga nih. Kak, aku mau gratisan juga. Maksudnya tertutup jadi hanya untuk pengikut saja. Bukan pengikut pun tetap bisa kok kak. Karena kan akun kami tidak di private. Oh bukan, maksudnya ini Gimana? ya rekaman yang di studio The Voiceover ya. Kalau untuk rekaman Oh. project, iya memang project yang di sini aja, project yang melalui kami itu mereka yang rekaman di sini gitu. Itu pun talent-talent dari The Voiceover. Gitu. Tapi kalau misalnya mau take sample untuk nanti naik di website boleh, tapi janjian dulu gitu. Karena ya tadi kita nggak tahu nih hari ini huru hara lagi kerja apa. Tahu-tahu nanti datang kakak aku mau main kesini, nanti gak ada yang nemenin ngobrol. Iya, belum ada yang siap kitanya. Gitu. Atau datang ke sini tahu-tahu aduh studionya nih dua-duanya dipakai nih, terus mau rekaman di mana kan udah jauh-jauh ke sini nanti nggak jadi rekaman. Oh, Iya betul. jadi kok Maksudnya begitu. maksudnya kak siapa namanya Elma kan kalau di TikTok tuh banyak orang scroll lewat terus oh ini Indovoiceover lagi live nih jadi bisa langsung diketuk gitu. Oh. Kalau di Instagram kan belum seperti itu ya. Jadi memang harus follow. Iya betul kak, memang kayaknya settingannya sih kak. Betul. Ngomong-ngomong workshop lagi Zoomnya yang besok itu apa gitu judulnya? Zoom besok minggu depan itu kita akan masih menyambung dari yang bulan lalu ya? Yes, masih akan menyambung dengan bulan lalu. Kita akan bedah naskah tanpa brief, teman-teman semuanya.
ngeri itu. Kalau bulan lalu kan kita udah ada brief jelas tuh. Iklan ini, naskah ini, briefnya seperti ini, ceria dan lain sebagainya. Nah, besok nih tidak ada teman-teman. Betul. Jadi hanya memahami naskah ya. Oh Ya. ini naskahnya kayak gini nih. Berarti suaraku harus seperti ini. Ditujukan untuk ini gitu. Memahami naskah dan membedah naskah karena Yes. ini juga menjawab beberapa keresahan dari voice over talent yang mandiri kebanyakan ya. Maksudnya mereka berhubungan langsung dengan klien itu sering bingung karena klien cuma ngasih skripnya ini doang, nggak ada titiknya, nggak ada komanya. Ini aku harus perasaannya bagaimana, harus intonasinya bagaimana, itu nggak dikasih tahu. Jadi ya kita juga pernah dapat yang seperti itu ya. Yes, betul. Mentah banget lah pokoknya, nggak ada garis-garisnya, nggak ada harus mana yang harus kita tekan nih pas ngomong gitu. Jadi Betul. nah itulah dari asal mulai dari situ, terus kita bikinlah konten ini, kita bikin topik ini untuk Zoom minggu depan. Betul, karena sebagai voice over talent juga harus belajar ya gimana perbedaan kalau ada brief itu kayak gini, kalau tidak ada itu seperti ini. Harus memahami naskahnya. Betul sekali. Nanti akan bersama kita juga akan memberitahu juga, kita akan memberikan feedback. Betul, akan lebih banyak praktek ya, akan lebih banyak baca naskah, nggak cuma dengerin kita, malah justru kita nggak banyak ngomong. Betul, kita nggak banyak ngomong teman-teman. Jangan-jangan ini ya nonton kayak aduh kakaknya ngomong terus gitu. Nggak, kalau besok lebih banyak teman-teman yang akan latihan gitu. Yes, karena kuncinya adalah latihan. Supaya kalian bisa menjadi voice over talent profesional, bisa berkarir di luar negeri juga. Amin gitu kan ya teman-teman. Widih mau boleh Kak, boleh Kak Elma, nanti kalau sudah ada info lebih lanjut dari kami bisa langsung dipantau ya. Ya. Kalau form registrasinya juga keluar, sudah bisa langsung didaftarkan. Karena banyak loh antusiasnya tuh. Jangan besok-besok. Iya, keburu ditutup. Keburu kalau kita ngerasa kayaknya udah cukup nih pesertanya, ya sudah kita tutup. Gitu. Daftarnya di link bio Kak. Bukan Kak. Kalau daftar yang Zoom itu kapan sih kita pesertanya keluar? Setelah ini kan, setelah live iya, ini harusnya. biasanya. Biasanya Hari Senin atau Selasa nanti kita. Betul. Jadi kita akan biasanya bikin story juga. Nah, di story itu nih. Kalau yang di bio tadi janjian untuk rekaman Text sample. Ya, rekaman text sample. Betul. Nah, kalau yang ini untuk pendaftaran Zoom live minggu depan. Gitu. Sudah jelas belum nih Kakak nih? Bingung nggak nih kira-kira nih ya? Terlalu excited kayaknya banyak. Aduh, informasi mau ikut ini kan semuanya gratis gitu. Tuh, karena kita juga kebetulan banyak agenda ya bulan ini ya. Kami suka semangat Anda. Yes. Kuotanya berapa? Kuotanya sebelumnya kita belum kasih kuotanya detailnya berapa Kak. Cuman kalau udah cukup nih, gitu. Udah banyak. Tapi biasanya kalau Zoom kita lost sih. Iya. Masih sebanyaknya Zoom tuh berapa? Berapa ratus? Atau berapa ribu? Aduh. 1.000 kayaknya ya. Bayangin nge-Zoom sama 1.000 orang. Kalau Zoom nggak kita batasin sih Kak. Yes. Ayo aja. 1.000 orang ya Allah, gimana gitu kan ya. Itu kayak wisuda gitu. Mengatasi 1.000 orang, baca satu-satu gitu. Contohnya itu wisuda itu. 5 jam kayaknya kita kalau nge-Zoom sama 1.000 orang Mbak. Ya. 2 jam nggak cukup. 2 jam nggak cukup itu. Jelas banget. Oh, mantap. Caps lock. Mantap. Keren-keren. Oke, ditunggu Kakak Elma pendaftarannya. Oke. Kita tunggu nama kamu. Nanti kamu kayak gini nggak daftar, kita kecewa loh. Nomor 1 banget nih biasanya. Iya, nomor 1 banget nih. Adakah yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Karena waduh, ternyata waktu berjalan cepat ya. Oh, Tidak terasa loh ini. Kita seru sudah berarti kita ini hari ini. ngomong panjang lebar. Menangis dia Kakak Elma. Terharu, nangis terharu. Iya. Dapat Saking makan nggak Kak? Kan Zoom, jadi makannya sendiri-sendiri. Betul. Kita tidak menyediakan makan Kak. Nanti ke warung dulu. Betul. Nasi Padang sih besok Oh. kita.
Boleh. Nasi Padang oke nih. Gimana nih habis makan terus makan nasi padang terus rekaman gitu? Ngaruh nggak tuh kira-kira? Minum dulu tapi ya, habis makan minum dulu biar nggak seret. Betul. Biar suaranya lancar teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, cukup seru banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol dan berinteraksi dengan Ya. kalian. Aku jarang on IG tapi aku aktifin notifnya Kak. Ya, Mantap. asik. Demi the voice over. Terima kasih. So sweet banget. Terharu. Terima kasih Kakak. Kita tunggu kehadirannya. Ayo teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan live sore hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus live in the live berikutnya di In The Voice Over, baik minggu depan lagi, bulan depan dan sebagainya. Karena kita akan seru-seruan dengan topik yang berbeda. Kita akan live di setiap minggunya di setiap hari Kamis jam 3:30 sore. Ya. Gitu. Jadi supaya kalian tidak tertinggal topik-topik live-nya, bisa di-follow dulu. Betul. Kayak tadi ya, tidak ada ini scroll lewat live di Facebook tuh belum ada di Instagram. Jadi di-follow dulu. Dan nyalakan Apa tuh? Notifikasi. Nyalakan notifikasinya ya, teman-teman semuanya. Hai teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan. Aku dan Mbak Dora pamit undur diri. Sampai ketemu di live minggu depan. Bye-bye. di Zoom. Iya, Di Zoom. minggu depan. Selamat sore.